Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo praktikan, perkenalkan nama aku Vanessa Tricantika dari Ilmu Ekonomi Angkatan 2021. Di sini aku sebagai Statistics Teaching Assistant 2023. Nah, di video kali ini kita akan membahas materi non-parametrik 2. Nah, sebenarnya teman-teman, non-parametrik 2 ini merupakan lanjutan dari non-parametrik 1. Sehingga di sini aku akan recall aja sedikit terkait apa itu non-parametrik. Non-parametrik merupakan teknik untuk menguji apakah suatu rangkaian data mempunyai satu atau lebih pengaruh dari luar. Teknik ini tidak mengetahui secara pasti seperti apa bentuk pengaruhnya, alih-alih hanya mengetahui bahwa suatu kekuatan terlihat mempengaruhi suatu rangkaian data. Nah, teman-teman, uji non-parametrik ini digunakan untuk beberapa situasi berikut. Yang pertama adalah ketika ukuran sampelnya itu demikian kecil dan tidak ada asumsi dari bentuk distribusinya. Maksudnya di sini adalah biasanya metode non-parametrik ini digunakan ketika tidak ada asumsi datanya itu bahwa data tersebut berdistribusi normal. Sehingga pengujian ini dapat dilakukan walaupun datanya itu tidak berdistribusi normal. Nah, situasi yang kedua adalah apabila digunakan data nominal. Nah, data nominal ini merupakan data yang tidak terdapat tingkatan pada pengkategorian data. Misalnya adalah pengkategorian jenis kelamin atau gender. Ada laki-laki dan juga perempuan, yang mana dari kedua pengkategorian tersebut tidak ada tingkatannya. Seperti itu. Nah, situasi yang ketiga adalah apabila digunakan data ordinal. Data ordinal ini hanya memberikan informasi tentang apakah suatu item lebih tinggi, lebih rendah, atau sama dengan item lainnya. Data ini sama sekali tidak menyatakan ukuran perbedaan. Misalnya itu rating, teman-teman. Kita memberi rating dari misal dari 1 sampai 3. Satunya itu tidak bagus, duanya bagus, dan ketiganya itu sangat bagus. Itu contoh dari data ordinal, seperti itu. Next. Nah, sebelumnya di non-parametrik 1, teman-teman udah belajar uji sign test, lalu uji Wilcoxon sign rank test, lalu ada juga uji McNemar. Nah, selain itu juga teman-teman sudah belajar materi chi-square. Nah, di uji non-parametrik 2 ini kita belajar dua metode pengujian. Ada Spearman dan juga Mann-Whitney. Oke. Nah, kita masuk ke yang pertama. Ada metode uji Spearman. Apa sih? Nah, koefisien korelasi peringkat Spearman atau simbolnya itu R subscript S adalah ukuran erat tidaknya kaitan antar dua variabel ordinal. Artinya, RS ini merupakan ukuran atas kadar atau derajat hubungan antara data yang telah disusun menurut peringkatnya. Nah, uji koefisien korelasi Spearman ini juga merupakan salah satu uji statistik non-parametrik yang digunakan apabila ingin mengetahui hubungan antara dua subjek dengan sumber data yang berasal dari subjek yang berbeda. Nah, mungkin di sini teman-teman yang sudah belajar materi regresi akan tahu apa itu koefisien korelasi. Di materi regresi, koefisien korelasi itu didasarkan pada nilai aktual dari X dan Y-nya. Sedangkan di sini koefisien korelasi peringkat Spearman bedanya adalah dia itu menggunakan data X dan Y yang sudah kita peringkatkan. Jadi bukan dari data X dan Y secara aktual, seperti itu. Nah, untuk langkah-langkah pengujiannya, seperti biasa pengujian hipotesis, kita perlu merumuskan hipotesisnya terlebih dahulu.
di sini dalam uji Spearman ada 3 hipotesis. Ada uji dua pihak, dengan H0-nya itu artinya tidak ada korelasi antara variabel X dengan variabel Y. Sedangkan HA-nya itu ada korelasi antara variabel X dengan variabel Y. Nah, lalu ada juga uji pihak kiri. Kalau uji pihak kiri ini H0-nya tidak ada korelasi atau tidak ada kecenderungan korelasi negatif antara variabel X dengan variabel Y. Sedangkan HA-nya itu ada kecenderungan korelasi negatif antara variabel X dengan variabel Y. Nah, untuk yang terakhir, uji pihak kanan, H0-nya itu tidak ada korelasi atau tidak ada kecenderungan korelasi positif antara variabel X dengan variabel Y. Sedangkan HA-nya kebalikannya, ada kecenderungan korelasi positif antara variabel X dengan variabel Y. Selanjutnya, nah, untuk langkah-langkah pengujian, seperti biasa teman-teman harus melakukan step by step. Step yang pertama yang perlu dilakukan adalah merumuskan hipotesisnya. Untuk hipotesisnya yang tadi ya ada uji dua pihak, satu pihak kanan sama satu pihak kiri. Nah, setelah kalian tentukan, rumuskan hipotesisnya, kalian perlu menyusun peringkat datanya dari masing-masing datanya, dari variabel X dan juga variabel Y. Nah, setelah disusun peringkat, kita hitung perbedaan antara pasangan peringkatnya. Setelah kita hitung perbedaannya, step selanjutnya adalah kita hitung RS-nya. Nah, untuk penghitungan RS yang perlu teman-teman perhatikan adalah di sini ada dua rumus. Jika tidak ada angka yang sama, maka rumus yang digunakan adalah rumus yang ini, teman-teman. Dengan D-nya itu selisih antara rank X dengan rank Y atau Rx dikurangi Ry, dan N-nya itu jumlah pasangan data. Tetapi, jika ada angka yang sama, kita perlu menggunakan rumus yang ini. Hati-hati ya, jangan sampai kita menggunakan rumus yang ini jika ada angka yang sama. Dengan RXI itu ranking grup 1 dan RYI itu ranking grup 2 dengan N-nya itu jumlah pasangan data. Nah, menurut Kendall, nilai koefisien korelasi Spearman ini terletak antara -1 sampai dengan 1. Di mana ketika koefisien korelasi Spearman-nya itu sama dengan -1, maka dia mempunyai korelasi sempurna, tetapi berlawanan atau negatif. Sedangkan jika koefisien korelasi Spearman-nya itu 0, berarti dia tidak ada atau tidak mempunyai korelasi. Dan yang ketiga, jika koefisien korelasi Spearman-nya itu 1, berarti dia mempunyai korelasi sempurna dan searah atau positif. Kita lanjut. Nah, step selanjutnya adalah kita perlu menghitung WP-nya dengan menggunakan tabel quantiles of Spearman. Setelah itu, teman-teman bandingkan nilai RS yang sudah didapat dari rumus dan juga WP dari quantiles of Spearman-nya. Dengan kriteria sebagai berikut. Untuk uji dua pihak, kriterianya seperti ini. Untuk uji pihak kiri, kriterianya seperti ini. Dan untuk uji pihak kanan, kriterianya seperti ini. Yang perlu teman-teman perhatikan di sini adalah jika dalam uji dua pihak, RS-nya itu dalam tanda mutlak dan W-nya itu W1 minus alpha per 2. Sedangkan di uji pihak kiri dan uji pihak kanan, RS-nya itu tidak ada tanda mutlaknya. Dan juga W-nya itu W1 min alpha, bukan W1 minus alpha per 2. Seperti itu. Nah, setelah kita
Bandingkan RS dan WP sesuai kriteria yang ada, kita bisa menarik kesimpulan. Nah, agar lebih kebayang, kita coba ke contoh soal. Di sini ada contoh soal, seorang manajer personalia ingin mengetahui apakah terdapat hubungan antara prestasi kerja seseorang dengan tingkat kecerdasan yang diukur dengan IQ. Untuk itu, diambil 9 pekerja dan seorang supervisor diminta untuk memberikan penilaian pada tiap pekerja tersebut tentang prestasi kerjanya. Gunakan taraf nyata 5%. Nah, di soal ini diberikan tabel sebagai berikut, ada kolom pekerja, prestasi kerjanya, dan juga IQ-nya. Nah, untuk cara menjawabnya, teman-teman perlu lakukan langkah-langkah yang tadi. Yang pertama adalah rumuskan dulu hipotesisnya. Karena di soal kita hanya diminta untuk melihat apakah ada korelasi antara prestasi kerja dengan IQ pekerja, maka di sini kita gunakan uji hipotesis, uji hipotesis dua pihak. Maka H0-nya berarti tidak ada korelasi antara prestasi kerja dengan IQ pekerja. Sedangkan HA-nya ada korelasi antara prestasi kerja dengan IQ pekerja. Nah, untuk memudahkan mengerjakan soal, kita perlu membuat tabel ekstra, teman-teman. Tabel ekstra yang diperlukan adalah kolom X dan Y ini dari soal, lalu RX ini untuk peringkat dari X-nya, lalu RY ini untuk peringkat Y, lalu kita juga buat DI, yang mana ini selisih antara RX dengan RY, lalu kita juga buat kolom untuk DI kuadratnya. Nah, untuk pengisian kolomnya, untuk RX di sini, kita tinggal ranking saja, teman-teman. Dilihat dari angka paling kecil dari X berarti ada di 83. Nah, 83 ini berarti dia ranking 1. Selanjutnya, angka di atas 83 berarti 84. Nah, berarti 84 dia ada di ranking 2. Nah, selanjutnya kita ke 85. Berarti dia ada di rankingnya itu dia berada di ranking 3. Dan seterusnya sampai angka paling besar di X itu ada 96. Berarti dia ranking ke 9 karena datanya ada 9. Nah, yang R-nya juga sama. Dilihat dari Y yang ini. Berarti ini karena dia paling kecil 97, berarti dia peringkat pertama. Lalu ini 100 berarti dia ada di peringkat kedua. Dan seterusnya sampai angka terbesar di 100 itu ada di angka 130. Berarti dia ranking ke 9 karena datanya ada 9. Nah, selanjutnya kita isi kolom DI. Kolom DI ini tinggal kita gunakan rumus RX dikurangi RY. 2 dikurangi 5, minus 3. 3 dikurangi 2, 1. 4 dikurangi 4, 0. Dan seterusnya. Lalu kita isi kolom DI kuadrat. Kolom DI ini tinggal kita kuadratkan saja. Minus 3 dikuadratkan berarti 9. 1 dikuadratkan berarti 1. Dan seterusnya. Setelah itu, kita totalkan untuk DI kuadratnya. Dapat angkanya itu 162. Nah, setelah kita rumuskan hipotesis dan juga kita buat tabel ekstra untuk memudahkan mengerjakan soalnya, kita hitung RS-nya. Karena di sini dia itu tidak ada angka yang sama ya, berarti kita gunakan rumus RS yang pertama. Rumusnya seperti ini. Tinggal kita masukkan saja angka-angka yang diperlukan, berarti 1 dikurangi 6 dikali dengan sigma dari DI kuadrat 162
dibagi dengan N-nya tadi 9, 9 dikali 9 kuadrat dikurangi 1. Dapat angkanya minus 0,35. Nah, setelah kita cari RS-nya, step selanjutnya adalah kita perlu hitung WP-nya. Cara hitung WP-nya gimana? Caranya adalah kita tahu tadi N-nya itu ada 9. Lalu di soal juga diminta significance levelnya itu 5% ya. Nah, karena kita di sini diminta itu di sini kita kerjakan soalnya menggunakan uji dua pihak, maka kita perlu cari W1 minus alfa per 2. Nah, berarti W1 minus alfa per 2-nya itu kan tadi alfanya itu 5% ya. Berarti W1 dikurangi 0,05 dibagi 2. Berarti W dikurangi 0,025 sama dengan W0,975. Nah, W0,975 ini kita lihat dari tabel Spearman-nya. Pertama, kita lihat dari yang vertikalnya dulu, kita lihat N-nya. N-nya tadi kan 9. Yang ini 9, lalu W-nya itu tadi 0,975, berarti yang ini. Setelah itu, kita tinggal tarik garis aja, dan ketemu titik temunya itu ternyata angkanya di 0,6833. Jadi, WP-nya itu 0,6833. Nah, kita kan tadi udah dapat ya, RS-nya itu minus 0,35 dengan WP-nya itu 0,6833. Setelah itu, kita bandingkan RS dan juga WP-nya dengan kriteria uji dua pihak. Kriteria uji dua pihak seperti ini. Ternyata hasil ujinya itu 0,35 ini RS-nya kurang dari 0,6833. Berarti RS-nya itu kurang dari W1 minus alfa per 2. Artinya H0 tidak dapat ditolak. Karena H0 tidak dapat ditolak, maka kita buat kesimpulan. Kesimpulannya adalah dengan tingkat signifikansi 5%, tidak terdapat korelasi antara prestasi kerja dengan IQ pekerja. Nah, sekarang kita masuk ke uji yang kedua. Dari non-parametrik 2 itu ada Mann-Whitney. Nah, uji Mann-Whitney ini digunakan untuk menguji apakah dua kelompok data yang independen berasal dari populasi yang sama atau tidak. Uji Mann-Whitney ini dapat digunakan ketika jumlah data pada kedua sampel tidak seimbang. Nah, selanjutnya untuk pengujiannya, seperti tadi Spearman, kita perlu melakukan beberapa langkah. Yang pertama adalah menentukan hipotesisnya. Di sini, di uji Mann-Whitney juga ada 3 hipotesis, ada uji dua pihak, uji pihak kiri, dan uji pihak kanan. Untuk uji dua pihak berarti tandanya itu sama dengan di H0-nya dan di HA-nya itu berarti tidak sama dengan. Dan untuk di uji pihak kiri, memudahkannya kita langsung ingat ke HA-nya aja. Berarti HA-nya itu tandanya kurang dari. Sedangkan uji pihak kanan, HA-nya itu lebih dari. Seperti itu. Nah, step yang kedua adalah menyusut peringkat tanpa memperhatikan kategori sampel atau gabungan. Jadi di sini berbeda dengan Spearman. Jika tadi di Spearman itu peringkatnya kita bedakan antara X dan Y, tapi di sini kita gabungkan peringkatnya tanpa memisahkan X dan Y-nya. Lalu step yang ketiga adalah menjumlahkan peringkat di setiap kategori sampel yang telah digabungkan. Nah, setelah itu, step yang keempat adalah kita perlu menghitung T statistiknya. Yang perlu teman-teman perhatikan juga di sini adalah
Di sini ada dua rumus. Untuk case yang pertama, jika tidak ada peringkat yang sama atau hanya sedikit yang sama peringkatnya, maka statistik ujinya adalah dengan rumus sebagai berikut. T sama dengan S dikurangi N1 dikali N1 plus 1 dibagi 2, di mana S ini merupakan sigma dari RXI. Jadi untuk mencari T ini teman-teman perlu mencari S-nya terlebih dahulu. Sedangkan case yang kedua, jika banyak peringkat yang sama, maka statistik ujinya dilakukan dengan menggunakan rumus yang ini. Nah, setelah itu step yang kelima adalah tentukan nilai tabelnya dari tabel Mann-Whitney. Lalu step yang keenam adalah bandingkan antara T statistik yang sudah kita hitung dengan tabelnya, dengan nilai tabelnya sesuai dengan kriterianya. Nah, di sini ada 3 kriteria untuk kriteria uji dua pihak seperti ini. Uji satu pihak kiri berarti seperti ini, dan uji satu pihak kanan seperti ini. Dengan keterangan di sini, W1 minus alpha ini didapat dari N dikali dengan N plus 1 dikurangi dengan W alpha, di mana N kapital ini merupakan penjumlahan dari N1 dan plus 2, N1 dan N2. Sedangkan untuk W1 minus alpha per 2 sama dengan N dikali N plus 1 dikurangi W alpha per 2. Nah, setelah kita bandingkan, dilihat dari kriteria yang ada, kita bisa tarik kesimpulan. Nah, agar lebih kebayang, kita lanjut ke contoh soal, teman-teman. Di sini ada sebuah studi dilakukan untuk mengetahui apakah kegiatan praktikum dapat meningkatkan nilai ujian mahasiswa atau tidak. Oleh karena itu, diambil 12 mahasiswa sebagai sampel. Nah, ini ada datanya. Di sini dari mahasiswa A sampai G. Di sini juga ada data nilainya yang mahasiswa yang tidak mengikuti praktikum. Yang mengikuti praktikum, dan di kanan di mahasiswa H sampai L itu dengan nilai yang mana mereka tidak mengikuti praktikum. Nah, dengan tingkat signifikansi 5%, apakah mahasiswa yang mengikuti praktikum mendapatkan nilai yang lebih tinggi dibandingkan mahasiswa yang tidak mengikuti praktikum? Nah, dari kalimat ini bisa kita simpulkan bahwa pengujian yang kita lakukan adalah uji pihak, ya betul, uji pihak kanan. Nah, oleh karena itu, step yang pertama, kita rumuskan hipotesisnya, langsung kita masukkan aja. Berarti untuk uji pihak kanan, H0-nya itu mahasiswa yang mengikuti praktikum tidak memiliki nilai ujian yang lebih tinggi dibandingkan dengan mahasiswa yang tidak mengikuti praktikum. Sedangkan untuk HA-nya berarti kebalikannya. Mahasiswa yang mengikuti praktikum memiliki nilai yang lebih tinggi dibandingkan mahasiswa yang mengikuti praktikum. Nah, setelah itu kita perlu memberi peringkat terhadap datanya. Nah, seperti yang tadi aku bilang, pemeringkatan di Mann-Whitney ini tidak dilakukan secara terpisah, tetapi dilakukan secara gabungan. Jadi, kita gabungkan rankingnya antara yang mengikuti praktikum dengan yang tidak mengikuti praktikum. Nah, kita lihat nilai yang paling kecil ternyata ada di 40. Berarti dia itu ranking 1. Nah, angka selanjutnya yang lebih tinggi dan mendekati 40 itu ada di 55. Nah, berarti dia ranking 2. Selanjutnya, angka 60. Berarti dia di ranking 3. Selanjutnya, ini 65. Berarti dia itu ranking 4. Selanjutnya, ini 70. Berarti dia ranking 5. Nah, selanjutnya ada
75. Nah, di sini bisa teman-teman lihat, ternyata 75-nya itu ada 2. Di sini dan juga di sini. Karena ada 2, berarti kita perlu jumlahkan rankingnya lalu bagi 2. Jadi perlu kita rata-ratakan. Tadi kan kita udah dapat rankingnya itu sampai 5 ya. Berarti di sini itu harusnya ranking 6, di sini ranking 7. Atau bisa juga ditulis sebaliknya. Di sini ranking 6, di sini ranking 7. Nah, di sini kita perlu lakukan rata-rata. Berarti 6 ditambah 7 dibagi dengan 2. Berarti hasilnya itu 6,5. Makanya kita tulis di sini rankingnya itu sama-sama 6,5. Seperti itu. Nah, setelah itu berarti kita masuk ke angka selanjutnya di sini. Ada di angka 80. Karena tadi kita udah sampai ranking 7, berarti kita lanjutkan rankingnya. Berarti si 80 ini rankingnya itu ranking 8. Nah, setelah itu kita masuk ke angka ini, 85. Ternyata 85-nya itu ada 2, teman-teman. Nah, karena ada 2, berarti kita harus rata-ratakan kembali rankingnya. Tadi itu kan kita udah sampai ranking 8. Nah, berarti di sini bisa kita tulis ranking 9. Di sini kita bisa tulis ranking 10. Atau kita bisa tulis kebalikannya. Di sini ranking 9, di sini ranking 10, sama aja. Terus setelah itu kita rata-ratakan. Berarti 9 ditambah 10 dibagi 2 berarti 9,5. Makanya kita tulis di sininya itu 9,5. Di sini juga 9,5. Nah, begitu seterusnya. Karena kita udah sampai ranking 10, berarti kita cari angka yang selanjutnya. Berarti di sini 90. Karena tadi kita udah sampai ranking 10, maka 90 ini rankingnya itu di ranking 11. Dan ini angka 95, angka terakhirnya berarti dia rankingnya itu ranking terakhir, ranking ke-12. Seperti itu. Nah, setelah itu kita juga totalkan. N1 ini jumlah sampel dari yang mengikuti praktikum ada 7 orang. Dan yang tidak mengikuti praktikum itu ada 5 orang. Nah, kita juga jumlahkan rankingnya. Ranking dari sampel 1, maksudnya ranking dari yang tidak mengikuti praktikum itu ada 47, lalu ranking yang dari tidak mengikuti praktikum ada 31. Next. Nah, setelah kita buat tabel ekstranya, kita hitung T statistik dengan menggunakan hitung T statistiknya dan juga menggunakan tabel quantiles of the Mann-Whitney. Nah, seperti yang aku bilang tadi, karena di sini itu tadi peringkatnya hanya sedikit yang sama, maka kita menggunakan rumus yang ini. Nah, karena di rumus ini kita perlu S, makanya kita cari S terlebih dahulu dari sigma R1. Tadi kita udah dapat R1-nya itu, sigma R1-nya itu 47. Langsung kita masukkan aja ke rumus T-nya. S-nya berarti 47 dikurangi N1-nya tadi itu 7, dikali dengan 7 plus 1 dibagi 2. Dapat T-nya itu ternyata 19. Nah, kita udah dapet tuh T-nya. Sekarang kita cari nilai dari tabelnya, dari tabel Mann-Whitney-nya. Nah, ternyata di sini dia tuh W alpha-nya 35. Dari mana nih 35? Kita lihat dari tabel Mann-Whitney-nya. Tadi tuh N1-nya kan 7, N2-nya 5. Berarti kita lihat aja di Mann-Whitney-nya. N-nya itu yang vertikal. Vertikalnya di sini kita ambil yang 7, lalu yang N2-nya itu yang horizontal. Berarti kita ambil yang 5. Kita tarik ke bawah.
berarti dia itu berada di kolom ini, di sini. Nah, terus kita lihat tadi di soal itu diminta significance levelnya itu 5%. Berarti kita ambil yang significance levelnya 5% di sini. 0,05 kita tarik. Nah, ternyata ketemu nilai tabelnya itu di 35. Nah, makanya W alpha-nya itu 35. Tapi karena kita di sini menggunakan uji pihak kanan, kita perlu cari W1 minus alpha-nya. Rumusnya adalah N dikali N kapital plus 1 dikurangi dengan W alpha. Kita masukkan aja N-nya itu di sini N1 ya teman-teman. N1 berarti 7 dikali 12. 12 ini dari mana? Dari N1 plus N2. Tadi kan N1-nya 7, N2-nya 5. Jadi N kapitalnya itu 12. Ditambah 1 dikurangi tadi W alpha-nya itu 35. Dapat W1 minus alpha-nya itu 56. Ya, oke. Next. Nah, setelah kita dapat tes statistik dan nilai tabel dari Main Whitney-nya, kita tulis kriterianya. Kriteria uji pihak kanan kita tulis, lalu bandingkan. Ternyata kita dapat hasil ujinya itu 19 tuh kurang dari 56. Berarti ternyata dia tuh T-nya kurang dari W1 minus alpha. Maka H0 tidak dapat ditolak. Berarti kita gunakan kriteria yang ini. Nah, karena H0 tidak dapat ditolak, maka kesimpulannya adalah dengan tingkat signifikansi 5%, mahasiswa yang mengikuti praktikum tidak memiliki nilai ujian yang lebih tinggi dibandingkan dengan mahasiswa yang tidak mengikuti praktikum. Sekian materi dari non-parametrik 2. Semoga bermanfaat teman-teman. Selamat belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.